31 Lembah Kematian Bagian 1. Di dalam lembah itu gelap dan dingin. Satu-satunya cahaya yang bersinar di dalam kegelapan itu terbatas pada radius 5 meter di sekitar Luna. Satu-satunya suara yang terdengar adalah langkah kaki 4 orang yang berjalan di dalam lembah. Tempat ini benar-benar menyeramkan. Rasanya seperti ada yang terus-menerus mengawasi kita. Hals bergumam pada dirinya sendiri. Begitu melangkah masuk ke lembah, Hals merasa seolah-olah banyak mata yang menatapnya. Dia bukan satu-satunya yang merasakannya. Izroth, Luna, dan Scarlet juga merasa seolah-olah mereka sedang diawasi dengan ketat. Kerutan kecil terbentuk di wajah Izroth saat ia berpikir, aneh sekali. Rasanya tidak seperti mata monster atau bahkan manusia, melainkan sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Itu mirip dengan sesuatu yang Izroth sebut sebagai artefak penglihatan. Dengan artefak penglihatan, seseorang dapat mengamati peristiwa yang terjadi dari jauh tanpa harus hadir di lokasi tersebut. Itu sebagian besar digunakan oleh kerajaan dan sekte untuk melihat peristiwa besar yang terjadi di 7 alam tanpa terlibat langsung. Scarlet tetap dekat dengan kelompok itu dengan wajah muram. Dia benar-benar membenci tempat-tempat gelap dan sempit seperti lembah ini. Lembah itu hampir tidak cukup lebar untuk menampung 4 orang yang berdesakan berdekatan satu sama lain untuk berdiri berdampingan. Tidak hanya itu, dia juga harus tetap sangat dekat dengan kelompok itu atau tidak akan ada sumber cahaya yang bisa dia gunakan untuk bernavigasi. Dia berpikir dalam hati, aku bersumpah, giliranmu yang akan berutang padaku setelah ini. Huo, suara ratapan tiba-tiba menyerbu atmosfer. Kedengarannya seolah-olah jiwa-jiwa sedang disiksa dan berteriak kesakitan dengan nada penuh kebencian. Hal ini menyebabkan seluruh kelompok, kecuali Izroth, merasakan getaran di tulang belakang mereka. Scarlet mengalami hal yang lebih buruk daripada Hals dan Luna, lagi pula, ada alasan mengapa dia tidak pernah pergi menonton film horor. Dia terlalu mudah takut jika menyangkut hal-hal seperti ini. Hanya beberapa detik kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Ding! Pemain Izroth berhasil melewati pemeriksaan, kekuatan kehendak. Ding! Pelayar Hals berhasil lulus uji, kekuatan kehendak. Ding! Pemain Luna berhasil melewati pemeriksaan, kekuatan kehendak. Ding! Pemain Scarlet gagal dalam pemeriksaan, kekuatan kehendak. Peringatan pertempuran, pemain Scarlet telah dirasuki oleh roh lembah pendendam. Mereka akan tetap dalam kondisi ini hingga HP mereka turun di bawah 50%. Scarlet tiba-tiba berhenti bergerak karena matanya menjadi tak bernyawa dan dia tidak bisa lagi mengendalikan tindakan karakternya. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa melakukan tindakan apapun? Dia terlalu panik ketika dia mulai tidak bisa bergerak dan gagal menyadari peringatan pertempuran. Sebelum kelompok itu menyadari peringatan pertempuran, sebuah bola api terbentuk di depan Scarlet dan mengarah ke Luna yang paling dekat dengannya. Yang paling cepat bereaksi terhadap situasi itu adalah Izroth, tetapi Hals dan Luna tidak butuh waktu lama untuk merasakan panas yang menyengat dari belakang mereka. Minggir, kata Izroth saat Luna cepat-cepat minggir dan segera setelah itu ia melesat melewatinya. Kaki Izroth tampak berubah menjadi kaki ular yang merayap untuk menyerang mangsanya dan membidik tepat ke kaki kiri Scarlet. Mantra yang dia gunakan langsung menghilang dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia menggunakan skill, Serpent's Bite, untuk melumpuhkan Scarlet dan mencegahnya mengambil tindakan lebih lanjut. Minus 105 HP. Sisa 555/660 HP. Scarlet. Peringatan pertempuran, pemain Izroth telah melumpuhkan pemain Scarlet selama 1,5 detik. Peringatan pertempuran, pemain Izroth telah menghentikan pengucapan mantra, bola api, milik pemain Scarlet. Ketika Izroth memeriksa peringatan sistem dan menemukan apa yang perlu dilakukan, ia memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Sementara Scarlet berada di bawah pengaruh, paralyze, titik-titik vitalnya menjadi sangat rentan dan Izroth tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Nameless Blade-nya dengan cepat terhunus dan dengan mulus melewati leher Scarlet. Serangan kritis. Minus 330 HP. Sisa 225/660 HP. Scarlet. Peringatan pertempuran, pemain Scarlet telah dibebaskan dari kepemilikan roh lembah pendendam. Izroth memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya sebelum berjalan kembali ke posisinya menuju bagian depan kelompok bersama Hals. Namun saat dia berjalan pergi, dia berkata kepada Scarlet, Dao of Heart yang lemah pasti akan gagal di jalur kultivasi. Meskipun baru setelah dia berbicara, Izroth ingat bahwa dia tidak lagi berada di 7 alam,
tetapi di sebuah planet bernama Bumi yang tidak memiliki apapun seperti kultivasi. Sudah berabad-abad sejak terakhir kali dia merasa sedikit malu, tetapi dia tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresi wajahnya dan tetap bersikap riang. Dao of Heart, kultivasi, apa yang dia bicarakan? Scarlet berpikir dalam hati dan merasa sedikit kesal melihat betapa acuhnya Izroth terhadapnya. Rasanya seolah-olah dia adalah beban dan hanya membebani mereka dari cara bicaranya. Tidak membantu bahwa kata-kata yang diucapkannya sama sekali tidak masuk akal. Mungkin dia hanya tipe orang yang menyukai bagian permainan peran dalam permainan ini dan mencoba untuk terlihat bijak. Mencoba terdengar seperti semacam ahli, siapa yang ingin kau buat terkesan? Dia tidak akan mengucapkan kata-kata ini dengan keras tetapi terdengar dalam benaknya. Yah, tidak apa-apa, semakin cepat ini berakhir semakin baik. Apa maksud semua ini? Hals bergumam pada dirinya sendiri saat dia membaca peringatan sistem dan menyadari apa yang terjadi. Satu hal yang tidak dia mengerti adalah bagaimana Scarlet menjadi satu-satunya yang terpengaruh oleh Vengeful Valley Spirit. Selain itu, apa sebenarnya pemeriksaan willpower itu? Aku yakin ada stat tersembunyi yang disebut willpower. Tidak jelas bagaimana sistem menentukannya, tetapi sepertinya stat kita cukup kuat untuk menahan kepemilikan Vengeful Valley Spirit. Adapun Scarlet, Luna menjelaskan dan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi karena semua orang sudah mengerti apa yang dia maksud. Tempat ini benar-benar menyeramkan, mengingatkanku pada rumah hantu yang pernah kukunjungi di sekolah dasar bersama beberapa temanku. Salah satu dari mereka benar-benar mengompol karena ketakutan. Hahaha, Hals berbicara dengan santai. Baginya, ini seperti rumah hantu lainnya dan alih-alih rasa takut, tempat ini menghasilkan adrenalin dari kegembiraan akan potensi ketakutan. Namun, jika detak jantung seseorang melebihi jumlah tertentu, permainan akan secara otomatis memutus karakter mereka dan menghubungi rumah sakit terdekat yang terdaftar jika pemain tidak mengonfirmasi keadaan mereka dalam waktu 10 detik setelah pemutusan. Ini adalah fitur perlindungan yang diterapkan perusahaan sebagai tindakan darurat jika pemain tidak dapat menangani konten permainan tertentu. Scarlet bergerak mendekati kelompok itu sementara Luna menggunakan cure untuk menyembuhkannya perlahan hingga HP-nya penuh. Meskipun Scarlet tidak suka mengakuinya, dia tahu bahwa tempat terbaik adalah sedekat mungkin dengan kelompok itu sehingga jika hal seperti itu terjadi lagi setidaknya dia bisa dihentikan dengan lebih mudah. Meskipun harga dirinya tidak akan mampu menahannya jika dia dirasuki seperti itu lagi. Izroth, bersama dengan yang lainnya, bergerak maju melalui lembah. Tidak diketahui seberapa jauh lembah itu membentang karena mereka tidak dapat melihat ujungnya karena kegelapan. Setelah maju beberapa menit, kelompok itu dapat mendengar suara berderak dari atas mereka seolah-olah ada sesuatu yang terus bergerak dalam kegelapan di dinding lembah. Sepasang mata merah terang terlihat di atas Izroth dan anggota kelompoknya, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Suara melengking keras yang menyerupai suara kelelawar dilepaskan oleh makhluk itu dari atas. Pekik, minus 150 HP. Minus 150 HP. Minus 150 HP. Minus 150 HP. Makhluk yang bersembunyi di kegelapan menggunakan serangan berbasis suara AOE. Serangan semacam itu tidak dapat diblokir dan biasanya mengabaikan semua pertahanan lawan. Kelemahannya adalah serangan itu biasanya hanya mampu memberikan sejumlah kerusakan tertentu. Makhluk itu lalu menukik ke bawah dan menyasar tepat ke arah Luna yang berada di tengah-tengah kelompok karena dialah sumber cahaya menjijikkan itu. Hals buru-buru bergerak untuk melindungi Luna saat dia merunduk untuk menghindari serangan itu, mengangkat perisainya di atas Luna dan menahan serangan makhluk itu. Diblokir, minus 206 HP. Tersisa 1144 per 1500 HP. Hals. Selama waktu itu Izroth bereaksi cepat saat Nameles Blade, miliknya diam-diam meninggalkan sarungnya sebelum berhasil mengiris kaki makhluk itu. Makhluk itu melolong kesakitan dan sekali lagi terbang ke udara. Meskipun semua orang berhasil melihat dengan jelas apa itu. Minus 130 HP. Sisa 2170 per 2300 HP. Valley Lurker. Nama, Valley Lurker normal. Tingkat, 15. HP, 2170 per 2300. Serangan, 300. Pertahanan, 50. Agi, 130. Majalah, 0. Keterampilan. Gelombang suara supersonik aktif memberikan 50% dari serangan pengintai sebagai kerusakan pada semua musuh dalam jarak 20 meter. Skill ini mengabaikan semua pertahanan.
Wrathful Dive aktif, pengintai menyelam ke bawah dengan kecepatan luar biasa yang meningkatkan kelincahannya sebesar 50% untuk sementara dan memberikan 125% serangannya sebagai kerusakan. Penglihatan malam pasif, makhluk ini mampu melihat dengan jelas dalam kegelapan. Terbang pasif, makhluk ini mampu terbang. Statistik kelincahannya tinggi sekali. Tidak hanya itu, saat menukik ke bawah, kelincahannya meningkat 50% sehingga mendekati 200. Fakta bahwa Hals mampu bereaksi tepat waktu untuk membela Luna dan Izroth berhasil melancarkan serangan terhadap Valley Lurker, menunjukkan betapa terampilnya mereka sebagai pemain. Scarlet terkejut oleh monster yang tiba-tiba menukik turun entah dari mana dan bahkan tidak dapat melihatnya menyerang dalam kegelapan. Cahaya yang diberikan oleh Luna terbatas sehingga dia hanya melihatnya sekilas ketika monster itu mengenai perisai Hals sebelum mundur kembali ke atas kepala mereka. Ketika dia melihat bahwa dalam waktu yang singkat itu Izroth, Hals, dan bahkan Luna mampu bereaksi terhadap situasi tersebut, dia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Meskipun Izroth hanya seorang master tempur level 12, entah mengapa dia memancarkan aura yang menakutkan. Bagian yang paling menakutkan adalah Anda tidak dapat menyadarinya pada awalnya karena ekspresinya yang riang jika Anda tidak memperhatikannya dengan saksama. Namun, jika seseorang menatapnya dalam waktu yang lama, mereka akan merasakan tekanan yang luar biasa perlahan mulai terbentuk dan mencekik mereka. Valley Lurker merangkak di dinding lembah dan menukik turun sekali lagi. Kali ini mereka mengincar Izroth karena ia memberikan kerusakan padanya sebelum Hals sempat menarik aggro ke dirinya sendiri dengan benar. Kali ini semua orang bersiap menghadapi serangan. Diblokir. Minus 206 HP. 225 HP. Tersisa 1163/1500 HP. Hals berhasil memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga ia mampu bereaksi dan bertahan terhadap serangan Valley Lurker jika ia menargetkan anggota kelompok lainnya. Kali ini ia berhasil menarik aggro dari makhluk itu dengan benar dengan menggunakan skill Taunting Aura untuk mengalihkan fokusnya dari Izroth ke dirinya sendiri. Saat Valley Lurker melukai Hals, Luna mengeluarkan Cure untuk menyembuhkannya. Valley Lurker sekali lagi kembali ke bagian atas lembah. Meskipun ada sesuatu yang mengejutkannya saat ia berada di dinding atas lembah dengan aman. Sebuah pedang melesat ke arahnya dan langsung menebasnya, membuatnya menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Minus 1160 HP. Sisa 1010/2300 HP. Valley Lurker. Semua orang benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kau juga bisa melakukan hal seperti itu. Ding, Anda telah mempelajari keterampilan baru, berjalan di dinding. 32 Lembah Kematian Bagian 2. Nama keterampilan, berjalan di dinding. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, C. Persyaratan, 100 kelincahan. Energi per detik, 8. Pasif, memberikan pengguna skill ini kemampuan untuk berjalan di dinding sambil bergerak dengan kecepatan di atas 99 agility. Pengguna tidak dapat melampaui ketinggian 30 meter dari titik awal skill ini. Keterangan, skill ini merupakan prasyarat untuk skill Air Walking. Energi, pengguna hanya terkuras saat berjalan di dinding, tidak selama gerakan biasa. Gila, tubuh Valley Lurker mendarat tepat di depan Hals sambil menggeliat dan mencoba berdiri. Mungkin bagian ini juga sengaja dilakukan oleh Izroth, tetapi pada titik ini, mereka tidak akan membiarkan apapun melewatinya. Izroth sendiri tidak tahu pasti apakah hal seperti itu akan berhasil, tetapi ia tetap berpikir bahwa hal itu layak untuk dicoba dan hasilnya memuaskan. Ia memperoleh keterampilan peringkat C yang baru, tetapi ia tidak dapat menamainya karena keterampilan itu sudah memiliki namanya sendiri. Izroth kemudian berpikir dalam hati, tampaknya sistem tersebut memiliki beberapa keterampilan yang telah didefinisikan dan diberi nama. Apakah itu berarti bahwa siapapun dapat mempelajari keterampilan tersebut? Atau apakah itu hanya spesialisasi lain dari kelas master tempur? Izroth memutuskan bahwa ia akan mempelajarinya lebih lanjut ketika ia memiliki kesempatan. Keterampilan Air Walking juga tampak menarik dan tebakannya adalah bahwa keterampilan itu memerlukan keadaan tertentu dan kelincahan yang lebih tinggi untuk membukanya. Sungguh keterampilan yang luar biasa. Itulah satu-satunya hal yang terlintas di benak semua orang saat ini. Izroth mendarat kembali di tanah tidak lama setelah tubuh Valley Lurker jatuh. Hanya ada satu kata yang dapat dipikirkan oleh kelompok itu untuk menggambarkan Izroth dan kata itu terlintas di benak mereka pada saat yang sama, monster.
Dia berlari ke atas tembok dan menyerang target yang bergerak dengan kecepatan tinggi di udara dengan akurasi yang tepat di lingkungan yang keras dan gelap. Apakah dia memiliki penglihatan malam atau ekolokasi untuk melacak monster itu dengan cara yang tepat? Hals tidak membuang waktu untuk mendorong perisainya ke arah tubuh Valley Lurker. Perisai di tangannya memancarkan aura biru muda saat menghantam Valley Lurker, yang mencoba berdiri sambil mengepakkan sayapnya yang seperti kelelawar. Hals menggunakan keterampilan yang baru saja dipelajarinya dari guru kelas prajurit Amaharpe, Shield Smash. Keterampilan ini paling bersinar saat digunakan melawan target yang terjatuh. Nama keterampilan, hancurkan perisai. Tingkat keterampilan, 1/4. Peringkat keterampilan, B. Persyaratan, prajurit level 13, dilengkapi, perisai. Aktif, memberikan 75% dari serangan pengguna sebagai damage. Memberikan efek stun pada target yang terkena selama 1,5 detik. Damage dari skill ini meningkat 3 kali lipat menjadi 225% jika target terjatuh, dan durasi efek stun meningkat 0,5 detik. Meningkatkan threat level sebesar 75%. Waktu pendinginan, 1 menit. Deskripsi, perisai tidak hanya untuk memblokir. Minus 265 HP. 745/2300 HP tersisa. Valley Lurker. Peringatan pertempuran, pemain Hals telah membuat tercengang Valley Lurker selama 2 detik. Scarlet mengetukkan tongkat sihirnya ke tanah dengan pelan saat gelombang mana menyerbu ke arah Valley Lurker, dan beberapa saat kemudian seluruh tubuh makhluk itu terbakar. Nyalakan. Nama keterampilan, Ignite. Tingkat keterampilan, 1/3. Peringkat keterampilan, C. Persyaratan, penyihir level 13. Biaya mana, 100. Waktu cash, instan. Aktif, memberikan 40% sihir pengguna sebagai kerusakan tiap 1 detik selama 5 detik. Waktu pendinginan, 5 detik. Minus 78 HP. 667/2300 HP tersisa. Valley Lurker. Skill, Ignite, yang digunakan Scarlet perlahan-lahan menggerogoti HP Valley Lurker, yang tidak bisa bergerak. Izroth mengayunkan pedangnya ke tubuh Valley Lurker. Saat dia mengayunkannya, sebuah hantu terbentuk di belakang, Nameless Blade, miliknya yang memancarkan aura yang jauh lebih mematikan daripada pedang itu sendiri. Phantom Strike. Minus 78 HP. Ignite, milik Scarlet. Minus 130 HP. Minus 220 HP. 239/2300 HP tersisa. Valley Lurker. Kerusakan, Ignite, Scarlet yang lain meledak dan membakar tubuh makhluk itu lebih parah. Status, Stunned, dari Valley Lurker, akhirnya terangkat, tetapi sudah terlambat karena nasibnya sudah ditentukan. Izroth mengembalikan Nameless Blade ke sarungnya, dan saat melakukannya, energi terkonsentrasi mulai berkumpul di ujung jari telunjuk kanannya. Dia menggunakan skill, Fissuring Point, untuk menembus makhluk itu. Minus 160 HP. Minus 78 HP. Ignite, milik Scarlet. Sisa 1/2300 HP. Valley Lurker. Seberapa besar kemungkinannya, Valley Lurker berhasil bertahan hidup dengan hanya 1 HP tersisa. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba terbang ke langit dan melarikan diri dari pertempuran. Namun sebelum ia bisa melakukannya, tongkat kayu menghantam tubuhnya entah dari mana. Minus 1 HP. 0/2300 HP tersisa. Valley Lurker. Ding. Selamat. Anda telah mengalahkan Valley Lurker. Ding. Anda telah mendapatkan 700 EXP. Barang rampasan. Minus 6 koin perak. Minus 1 gelang aneh, item quest. Semua orang menatap kosong ke arah orang yang baru saja menghabisi Valley Lurker. Orang yang berhasil menghabisi makhluk itu sebenarnya adalah Luna. Hening sejenak sebelum Hals tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Luna? Kurasa kau pendeta pertama yang kulihat membunuh monster dalam 1 serangan, hebat sekali. Hahaha, 1 tongkat kayu untuk membunuh naga. Hals bercanda. Baiklah, kalau kau terus tertawa, mari kita lihat apakah kau akan mendapat penyembuhan lagi dariku, ucap Luna dengan senyum di wajahnya. Hals langsung menghentikan tawanya, baiklah oke, orang rendahan ini minta maaf pada tabib agung Luna, dia membungkuk dengan cara yang jenaka. Luna tidak dapat menahan tawa kecilnya melihat betapa konyolnya perilaku Hals. Izroth hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Hanya orang seperti Hals yang akan tertawa terbahak-bahak dan bersikap seperti ini atas sesuatu yang sepele.
tetapi Izrod tetap menganggapnya lucu. Di tanah dekat mayat, Valley Lurker, ada sesuatu yang terus bersinar dan memancarkan cahaya lembut yang misterius. Saat dia membungkuk dengan cara yang jenaka, Hals melihat cahaya bersinar di dekat mayat dan mulai berjalan ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan mencoba mengambilnya tetapi peringatan sistem berbunyi di kepalanya. Peringatan sistem, item quest, ini hanya dapat diambil oleh penerima utama quest, Journey to the Seer. Hals mengerutkan kening dan mencoba sekali lagi untuk mengambil item tersebut tetapi ia menerima pesan sistem yang sama. Kurasa item ini hanya akan membiarkanmu mengambilnya, Izrod, katanya sambil mengusap bagian belakang kepalanya dengan bingung. Ini adalah item pertama yang berhubungan dengan misi yang Hals temukan yang hanya bisa dijarah oleh pemain yang menerima misi tersebut secara langsung. Izrod bergerak untuk mengambil benda bercahaya itu dan memeriksanya begitu benda itu berada di tangannya. Benda itu berwarna ungu tua dengan manik-manik putih terang kecil yang tertanam di dalamnya. Saat Izrod memegangnya, dia bisa merasakan benda itu mengeluarkan suhu hangat yang aneh mengingat betapa dingin dan gelapnya lembah ini. Nama barang, gelang aneh, barang misi. Kegunaan, benda ini tidak selalu menuntun Anda ke tempat yang Anda inginkan, tetapi justru ke tempat yang Anda tuju. Hanya orang yang ditakdirkan memegang benda ini yang akan menemukan tujuan sebenarnya. Catatan khusus, barang ini milik seorang peramal misterius yang tinggal di wilayah pegunungan sebelah barat Amaharpe. Saat membaca kegunaan dan catatan pada benda itu, Izrod dengan mudah menyimpulkan semuanya. Jelas bahwa benda itu milik sang peramal Trerestia yang seharusnya dia ambil dari benda itu. Namun pertanyaan sebenarnya adalah mengapa, Valley Lurker, ini memiliki gelangnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada sang peramal bahkan sebelum dia tiba? Itu tidak masuk akal karena mereka masih punya banyak waktu untuk menyelesaikan misi. Apapun alasannya, benda ini pasti berguna. Benda ini seharusnya menuntun kita ke tempat yang harus kita tuju, tetapi belum tentu ke tempat yang kita inginkan. Apakah itu berarti benda ini dapat membantu kita menemukan sang pelihat? Izrod berpikir dalam hati sambil mengerutkan kening. Anggota kelompok yang lain memandang Izrod dan bertanya-tanya benda apakah itu yang hanya bisa diambilnya. Saya tidak sepenuhnya yakin tentang ini, namun, saya yakin benda ini akan menuntun kita kepada sang pelihat. Atau setidaknya memberi kita beberapa petunjuk tentang keberadaannya. Kita sudah tahu bahwa dia tinggal di pusat wilayah ini, tetapi kita masih belum tahu bagaimana cara menuju ke sana, kata Izrod sambil meletakkan gelang aneh ke dalam inventarisnya. Begitu benda itu diletakkan di dalam inventarisnya, pita cahaya terbentuk di pergelangan tangan kanannya dan tampak seperti replika persis dari gelang aneh. Izrod bisa merasakan pita cahaya di pergelangan tangannya memancarkan perasaan hangat seolah mendesaknya untuk melanjutkan jalannya ke depan melalui lembah. Aku akan memimpin jalan karena gelang ini tampaknya menarikku ke arah tertentu. Hals, kau bisa tetap di dekat bagian tengah dan berjaga terhadap serangan potensial lainnya dari Valley Lurker. Izrod bergerak ke posisi terdepan dalam kelompok itu. Hals tidak mempermasalahkan hal ini karena ia tahu bahkan jika ada monster yang menyerang Izrod, ia tidak akan kesulitan bereaksi tepat waktu, terutama dengan jurus yang ia gunakan sebelumnya. Ditambah lagi, HP-nya tidak cukup rendah untuk mati hanya karena 1 atau 2 serangan langsung. Ia tetap berada di tengah kelompok dan waspada terhadap apapun yang mungkin ada di atas kepala mereka. Luna dan Scarlet terus maju dengan Hals berdiri berjaga di samping mereka, memastikan untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari Izrod yang memimpin. Setelah bergerak maju sekitar 10 menit, pita cahaya di pergelangan tangan Izrod mulai meningkat suhunya. Rasanya seolah-olah pita itu mencoba membakar pergelangan tangannya, tetapi ia tahu bahwa pita itu pasti dekat dengan lokasi yang diinginkan atau lebih tepatnya dibutuhkan oleh gelang itu. Cahaya itu, seru Hals terkejut saat melihat celah di depan dengan sumber cahaya yang datang dari dalamnya. Dalam kegelapan seperti ini, sulit untuk tidak melihatnya kecuali Anda benar-benar buta seperti kelelawar. Semua orang juga melihat cahaya ini. Cahaya itu semakin panas saat mendekati celah itu hingga akhirnya berhenti dan menghilang saat mereka tiba di depannya. Rasanya seperti itulah caranya mengatakan, kau di sini. Celah itu cukup lebar untuk mereka masuk satu persatu. Aku harus pergi dulu, jaga-jaga kalau ada monster yang siap menyerang kita begitu kita masuk ke dalam, kata Hals sambil mempertahankan perisainya tetap terpasang kuat di hadapannya. Hati-hati, Izrod mengangguk, percaya bahwa ini adalah tindakan terbaik dan Hals pun masuk ke celah itu dan untuk sesaat, terjadi keheningan. Semua orang diam-diam menunggu Hals mengatakan sesuatu,
tetapi setelah 10 detik mereka masih tidak mendengar apapun. Mungkin kita harus, tepat saat Scarlet mulai merasa sedikit kesal dan hendak menyarankan agar mereka masuk mengejarnya, sebuah suara terdengar dari dalam celah itu. Masuklah, teman-teman. Kalian harus lihat ini. Suara yang berteriak itu milik Hals. Izroth adalah orang pertama yang masuk ke dalam setelah Hals, diikuti oleh Luna dan kemudian Scarlet. Sekarang setelah mereka memiliki sumber cahaya, Luna tidak perlu lagi mempertahankan skillnya, Illuminate. Meskipun skill itu tidak menghabiskan banyak mana, kita tidak akan pernah tahu kapan sedikit tambahan mana dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Ketika mereka semua akhirnya keluar dari celah itu, pemandangan mengejutkan muncul di hadapan mereka. Tempat seperti itu ada. Luna bergumam dalam hati. Ia tercengang melihat pemandangan di hadapannya karena tempat ini seperti dunia lain. 33 Rayleigh. Sekitar 14 jam yang lalu. Rayleigh menutup pintu di belakangnya saat dia keluar dari apartemen dengan senyum di wajahnya. Setiap hari dia akan berangkat untuk pekerjaan ketiganya sekitar waktu ini ke restoran larut malam di dekat situ sebagai pelayan. Ketika mendengar suara pintu tertutup rapat, senyum di wajahnya perlahan menghilang dan digantikan oleh ekspresi kelelahan. Rayleigh bekerja sekitar 18 jam setiap hari dan tidak pernah mengambil cuti sedikit pun sejak menikah. Ketika mantan suami Rayleigh meninggalkannya dan Jin, dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak terbiasa bekerja sama sekali. Namun, dia tetap bertahan karena dia tahu bahwa dia harus mengurus satu-satunya orang penting yang tersisa dalam hidupnya, Jin. Seringkali dia menyarankan agar dia mengambil pekerjaan dan bekerja, tetapi Rayleigh tidak mengizinkannya. Dia masih muda dan penuh dengan mimpi, Rayleigh tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia menghalanginya. Jadi, meskipun ini adalah beban yang harus dia pikul sendiri, dia akan melakukannya demi putranya dan mimpinya. Rayleigh menepuk pipinya pelan dan menggelengkan kepalanya pelan, lalu tak lama kemudian senyum kembali tersungging di wajahnya. Jangan biarkan Jin melihatmu seperti ini, Rayleigh. Tetaplah tenang, pikirnya sambil berjalan menyusuri jalan menuju kantor. Restoran itu tidak terlalu jauh dari apartemen tempat tinggalnya, jadi perjalanan pulang pergi tidak terlalu jauh. Setelah berjalan sekitar 5 menit, Rayleigh melihat sekelompok 3 orang nongkrong di trotoar sambil melempar dadu dan melempar uang. Dia mengenali kelompok itu sebagai gangster lokal yang selalu menindas Jin saat mereka punya kesempatan. Mereka selalu berbuat jahat dan merupakan sekelompok pemuda bermasalah yang tidak punya tujuan hidup. Rayleigh memutuskan untuk menyeberang jalan ke trotoar lain dan terus berjalan. Namun, saat ia melewati mereka di sisi yang berlawanan, salah satu anggota geng menoleh ke arahnya dan menepuk pria di sebelahnya dengan sikunya. Hei, lihat dia. Dia sangat seksi, bro. Pria yang disadap itu menoleh ke tempat temannya berada dan melihat Rayleigh. Oh ya, dan, itu dia yang kuceritakan padamu. Dia ibu dari pecundang yang selalu kita temui. Siapa namanya lagi? Lin, Finn, sesuatu yang bodoh seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang kukatakan padamu? Dia cantik sekali, kan? Apa hubungannya pecundang itu dengan dia? Maksudmu si bocah Jin? Haha, aku sudah kenal si brengsek itu sejak sekolah dasar, dia selalu jadi kutu buku yang wajahnya terpaku pada video game sepanjang hari, orang ketiga melirik Rayleigh. Wah, suaminya pasti buta sampai meninggalkan sesuatu seperti itu. Aku akan bicara padanya, melakukan beberapa gerakan. Duduk saja dan Victor, biarkan seorang profesional menunjukkan cara melakukannya. Orang ketiga berdiri dan mulai berjalan mendekat. Seberapa cepat menurutmu Rhodes akan ditutup? Kata Dan sambil menertawakannya. Saya memberinya waktu maksimal 3 detik, dan itu sudah kemurahan hati saya, jawab Victor sambil menggelengkan kepala. Mereka berbicara sangat keras sehingga Rayleigh tidak kesulitan mendengar mereka dari seberang jalan. Ketika mendengar mereka berbicara, dia memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Anak-anak ini seusia dengan putranya, jadi dia merasa agak muak mendengar mereka berbicara tentang dirinya dengan cara yang tidak pantas. Hei, tunggu sebentar, Rhodes memanggil Rayleigh, namun, Rayleigh terus berjalan tanpa mempedulikannya. Hal ini membuat Rhodes kesal dan mulai berlari mengejarnya, berhenti di depannya yang membuat Rayleigh terkejut dan menghentikan langkahnya. Aku memanggilmu. Kau tidak mendengarku. Rhodes berbicara dengan suara yang menurutnya seperti suara pangeran tampan, tetapi suaranya hanya membuat Rayleigh merasa jijik. Aku harus segera berangkat kerja. Kalau begitu, permisi. Rayleigh mencoba melangkah melewati Rhodes,
Tetapi Rhodes dengan cepat menghalangi jalannya sekali lagi, menyebabkannya mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku bisa membayarmu untuk waktumu, jika kau mau, Apa, terlalu bagus untuk orang sepertiku. Aku tahu kau bisa memanfaatkannya, kan? Rayleigh menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia belum pernah merasa begitu dipermalukan dan marah sebelumnya. Namun, ia menahan diri untuk tidak meledak dan berbicara dengan suara tanpa emosi dan tenang. Aku tidak tertarik, jadi aku akan menolak tawaranmu dengan baik. Sekarang, aku harus mulai bekerja sebelum terlambat. Rayleigh menyelinap melewati Rhodes tanpa menunggunya menjawab. Hei, aku masih bicara padamu. Rhodes mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan Rayleigh erat-erat. Rayleigh meringis kesakitan, rasanya pergelangan tangannya yang rapuh bisa patah kapan saja. Kau menyakitiku. Ia mencoba melepaskan pergelangan tangannya dari Rhodes tetapi cengkeramannya terlalu kuat. Menyakitimu. Aku hanya ingin berbicara denganmu dan mungkin mengajakmu keluar. Kau ingin bersikap angkuh seolah aku tidak berharga bagimu. Tanda seru petik 2. Rhodes tidak pernah beruntung dengan wanita. Faktanya, saat dia di sekolah menengah ada banyak gadis cantik yang dia inginkan sebagai pacar, tetapi mereka semua mengabaikannya dan tidak mau memberinya waktu. Jadi, saat Rayleigh menolaknya tadi, kenangan buruk itu muncul kembali dan membuatnya sangat sedih. Akan kutunjukkan padamu apa yang benar-benar menyakitkan, cengkeramannya di pergelangan tangan Rayleigh mengencang saat dia mengangkat tangannya untuk menamparnya. Dan Victor sudah bergegas datang dan berhasil tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Apa yang kau lakukan, bro? Kau mencoba membuat polisi mengejar kita atau semacamnya. Kata Dan saat mereka menahan Rhodes. Meskipun mereka mungkin melakukan beberapa hal buruk, itu hanya perkelahian jalanan atau merampok seseorang, tetapi Rhodes sepertinya ingin melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Bung, biarkan saja. Ayo, kita pergi saja dari sini, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Kata Victor sambil mencoba menenangkan Rhodes. Dia terkadang seperti orang yang mudah marah, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan pada wanita ini jika dia marah. Sementara Dan Victor menahan Rhodes, cengkeramannya di pergelangan tangan Rayleigh mengendur dan dia langsung lari tanpa menoleh ke belakang. Aku akan cari tahu di mana kau bekerja. Aku kenal anakmu. Kau dengar aku. Tak seorang pun memperlakukanku seperti bukan siapa-siapa. Tak seorang pun. Rayleigh bisa mendengar Rhodes berteriak dari belakangnya, tetapi dia tidak berhenti berlari sampai dia benar-benar tak terlihat. Rayleigh terengah-engah dan membungkuk mencoba mengatur napas. Dia tidak banyak berlari sejak SMA selama tes kebugaran fisik. Ada sedikit isakan yang keluar dari mulutnya saat tetesan air kecil terlihat jatuh ke tanah di kakinya. Namun, dia segera menggosok matanya dan menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan dirinya. Namun, dia masih gemetar dan masih bisa merasakan sakit di pergelangan tangannya karena dikepalkan begitu erat. Ada bekas merah di sekitarnya yang membuatnya merasa seolah-olah dia hampir dilecehkan. Ia merasa mual dan sakit perut, tetapi ia tetap harus pergi bekerja. Rayleigh tidak boleh mengambil cuti sehari pun atau semua tagihan akan menumpuk lebih banyak dari yang sudah ada. Aku harus bertahan. Aku harus, gumamnya pada dirinya sendiri sambil berdiri tegak. Ia mengeluarkan sapu tangan kecil dari tasnya dan menyekam matanya hingga bersih serta menghilangkan sebagian keringat dari wajahnya. Karena dia berlari cukup lama, Rayleigh tidak terlalu jauh dari tempat dia bekerja dan hanya dalam beberapa menit sudah tiba di restoran. Begitu dia masuk melalui pintu, seorang pria pendek dan gemuk dengan rambut yang rapi menghampirinya. Dia adalah manajer tempat usaha tersebut dan bos Rayleigh saat dia bekerja di sana. Kamu hampir terlambat lagi, Rayleigh. Begini, aku suka kamu dan kamu bekerja dengan baik, tetapi aku butuh pekerja yang tepat waktu. Kini, hal itu menjadi pola umum bahwa Rayleigh akan datang terlambat beberapa menit atau hampir tidak datang tepat waktu. Bahkan jika dia ingin bersikap baik, bisnis tetaplah bisnis pada akhirnya. Saya minta maaf, saya janji itu tidak akan terjadi lagi, manajer Benson. Rayleigh membungkuk hormat. Dia tidak mungkin menceritakan situasi yang membuatnya hampir terlambat hari ini. Itu terlalu memalukan untuk dipikirkan. Manajer Benson menghela napas, baiklah, silakan bersiap untuk giliranmu. Sally akan segera pergi jadi kamu dapat mengambil alih mejanya. Ia kemudian kembali mengurus tugas-tugas lain yang membutuhkan perhatiannya. Terima kasih banyak, Rayleigh membungkuk sekali lagi sebelum menuju ruang ganti karyawan dan berganti pakaian menjadi pelayan. Hai Rayleigh,
Aku lihat Benny masih saja menyusahkanmu ya. Seorang perempuan tengah duduk di salah satu bangku di ruang ganti karyawan, meregangkan badan seakan-akan ia kelelahan setelah menyelesaikan shift kerja yang panjang. Rayley menggelengkan kepalanya, ini salahku karena selalu lupa waktu, Sally. Terima kasih sudah menggantikanku kemarin sehingga aku bisa mengerjakan pekerjaanku yang lain. Aku janji akan membalas budimu dengan cara apapun. Rayley tampak sedikit sedih. Ketika dia membuat wajah sedih itu dengan cemberut kecil dan menatap Sally dengan mata zamrudnya yang besar dan indah, Sally tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah panjang dan mengaku kalah. Sally terkekeh dan berkata, sudah kubilang jangan khawatir soal itu Rayley. Aku tahu kau punya banyak hal yang harus kau kerjakan sejak suami brengsekmu itu meninggalkanmu dan putramu. Kalau kau butuh aku untuk menggantikan tugasmu, aku tidak keberatan. Kau juga berhak istirahat, tahu. Wanita itu kemudian berdiri dan menghampiri Rayley untuk memeluknya. Malaikat sepertimu seharusnya tidak perlu menderita begitu banyak, jadi biarkan teman kecilmu yang jahat ini meringankan sebagian penderitaanmu, oke? Kata Sally sambil tersenyum manis. Senyum tulus mengembang di wajah Rayley saat dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Sebenarnya, dia tahu bahwa Sally akan bersedia melindunginya. Namun, dia tidak bisa memanfaatkan satu-satunya temannya seperti itu. Dia tidak mau membebani orang lain jika dia tidak benar-benar harus melakukannya. Sally kemudian melepaskan pelukan Rayley dan berkata, aku pergi dulu. Jangan terlalu keras ya, hati-hati juga dengan orang-orang di meja 13, mereka benar-benar orang yang tidak berguna. Ia kemudian keluar dari pintu belakang restoran setelah berpamitan dengan Rayley. Rayley melambaikan tangan kecil saat Sally keluar melalui pintu belakang. Ia masih punya waktu 2 menit sebelum giliran kerjanya dimulai, tetapi entah mengapa, ia tidak bisa berhenti gemetar. Ia menyembunyikannya dengan baik dari Sally, tetapi begitu mereka pergi, ia tidak bisa lagi menahannya. Rayley duduk di bangku dengan kedua tangannya diletakkan di pangkuannya. Ia menggerakkan tangan kirinya untuk menutupi memar di pergelangan tangan kanannya yang sebelumnya dicengkeram. Air mata perlahan mulai mengalir dari matanya saat ia menangis dalam diam. Ia meringkuk dalam posisi seperti janin dan membenamkan wajahnya di pangkuannya. Rayley sendirian di sana saat itu. Kalau bukan karena Jin, siapa tahu pikiran-pikiran jahat apa yang akan menyerbu pikirannya di saat-saat seperti ini. Maafkan aku, Jin. Aku tidak kuat sama sekali. Aku tidak kuat sama sekali, gumamnya lirih dalam hati, tidak mampu menahan derasnya air mata. 34 Desa Air Mata, informasi tentang Sang Pelihat. Ding, Anda telah menemukan lokasi baru, Village of Thirst. Sebuah desa terbentang di depan mata rombongan. Ada orang-orang yang berkeliaran sambil berdagang barang satu sama lain, tertawa riang, dan beberapa bahkan bergulat satu sama lain. Hal yang tidak biasa tentang tempat ini adalah langit dan cahaya biru yang dipancarkannya. Itu bukanlah matahari atau langit yang terletak di luar wilayah pegunungan sebelum mereka memasuki lembah, karena matahari ini lebih mirip dengan bintang super raksasa biru. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa suhunya tidak sepanas itu atau seluruh tempat ini akan menjadi abu. Desa itu dikelilingi oleh hutan indah yang membentang sejauh mata memandang. Tanahnya tidak beraspal dengan jalan apapun dan hanya berupa campuran tanah dan rerumputan di sana-sini. Desa ini jauh lebih hangat daripada suhu dingin, lembah kematian. Salah seorang anak perempuan di desa itu sedang bermain dengan sejenis bola yang terbuat dari kulit dan diisi dengan bahan yang lembut. Saat dia menendang bola itu perlahan menggelinding ke arah Hals dan berhenti tepat di depan kakinya. Tepat saat gadis kecil itu akan berlari dan mengejarnya, dia melihat sekelompok orang asing yang tidak seharusnya berada di desa mereka. Karena takut dengan mereka, dia segera lari meninggalkan bolanya. Gadis kecil itu berlari ke salah satu bangunan desa yang terletak di area tengah. Dia mungkin ketakutan dengan wajahmu yang mengintimidasi. Sekarang jika kita mendapat masalah, kau sendiri yang akan disalahkan, kata Scarlett sambil melipat kedua tangannya. Hals menggaruk sisi pipinya sambil tampak tak berdaya. Takut dengan wajahnya yang mengintimidasi. Sejak kapan wajahnya mengintimidasi? Berhati-hatilah, kita mungkin akan menerima sambutan yang tidak bersahabat. Izrod memperhatikan saat gadis kecil itu memasuki salah satu bangunan di dalam desa. Itu adalah bangunan terbesar di seluruh desa, jadi itu pasti lokasi yang penting. Tempat terpencil dan terisolasi seperti ini tidak biasa bagi orang luar. Ditambah lagi dengan nama seperti, Desa Air Mata. Kedengarannya seperti bukan tempat yang seperti surga, kata Luna saat menyampaikan pendapatnya tentang situasi tersebut.
Tidak lama setelah gadis kecil itu masuk ke dalam gedung, seorang pria parubaya bergegas keluar. Tingginya sekitar 2 meter dengan tubuh tegap, kulit kecoklatan, rambut hitam, mata hijau muda, dan tato aneh di sekujur tubuhnya. Di punggungnya terdapat tombak yang melepaskan niat membunuh yang ganas seolah-olah telah dibasahi oleh darah berbagai musuh. Lelaki itu mengucapkan beberapa patah kata kepada sekelompok orang yang sedang bergulat satu sama lain dan mereka semua berhenti dan menoleh ke arah celah yang mengarah ke lembah kematian. Orang-orang benar-benar datang dari sisi lain. Mereka tahu betapa berbahayanya tempat itu karena itu adalah tempat pengasingan. Jika salah satu penduduk desa mereka melakukan kejahatan yang tidak termaafkan, mereka akan dikirim ke lembah kematian sebagai hukuman dan tidak seorang pun berhasil kembali hidup-hidup. Mereka semua menegakkan tubuh mereka, memancarkan aura yang telah ditempa untuk menunjukkan bahwa jika diperlukan mereka siap bertarung kapan saja. Pria yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu mulai berjalan menuju Izroth dan kelompoknya. Di belakangnya ada 6 pria lain yang merupakan bagian dari kelompok yang sedang bergulat belum lama ini. Mereka semua berhenti sekitar 5 meter dari kumpulan orang asing itu. Pemimpin kelompok itu mengamati para penyusup itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya adalah kepala prajurit desa ini, Hajitin. Jelaskan tujuan kalian datang ke sini. Hajitin waspada dan siap merespons jika mereka mencoba memaksa masuk atau menimbulkan masalah. Izroth juga meluangkan waktu untuk mengamati orang di hadapannya, yakni pria bernama Hajitin. Nama NPC, Kepala Prajurit Hajitin Elit. Tingkat NPC, 17. Kita sedang dalam perjalanan untuk menemukan sang pelihat yang tinggal di tengah-tengah daerah pegunungan. Apakah kau tahu di mana mereka berada? Izroth langsung ke pokok permasalahan tanpa repot-repot menyembunyikan apapun. Gelang itu telah menuntun mereka ke tempat ini yang berarti bahwa gelang itu setidaknya terkait dengan pencarian untuk menemukan sang pelihat. Begitu penduduk desa mendengar bahwa orang-orang asing ini sedang mencari sang peramal, mereka langsung bersikap bermusuhan. Wajah Hajitin menjadi gelap saat dia berkata, "Apa urusanmu dengan dia yang memiliki mata kebenaran?" Sepertinya penduduk desa memang memiliki pengetahuan tentang sang peramal. Mungkin mereka bahkan tahu lokasinya saat ini. Kami tidak bermaksud jahat. Kami dikirim oleh seseorang yang mengenal sang pelihat secara pribadi. Luna mencoba menenangkan keadaan sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Jika mereka diserang oleh sekelompok NPC ini sekaligus, mereka mungkin bisa bertahan atau melarikan diri. Namun, tidak jelas apakah ada lebih banyak prajurit di desa ini atau tidak. Jika ada kemungkinan, tidak bijaksana untuk membuat mereka gelisah karena takut diserbu oleh jumlah yang banyak. Pergi. Dia yang memiliki mata kebenaran tidak akan bertemu dengan sembarang orang. Kalian harus dipilih dan kalian semua tidak memenuhi syarat, Hajitin berbicara dengan nada tegas. Ada banyak penduduk desa yang bermimpi untuk dapat mengunjungi sang pelihat secara langsung tetapi tidak dapat melakukannya. Bagaimana mungkin sekelompok orang luar yang tidak dikenal dapat melakukannya? Tatapan mata Izroth berubah dingin saat ia menatap Hajitin. Kapan terakhir kali seseorang mengatakan kepadanya bahwa ia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan apapun? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kualifikasi yang tepat? Tangan Izroth bertumpu pada gagang, Nameles Blade, miliknya. Suasana saat ini tegang karena kedua belah pihak tidak ada yang mengalah satu sama lain. Cukup, terdengar suara menggema dari kejauhan. Seorang lelaki tua yang harus menggunakan tongkat untuk berjalan, melangkah keluar dari dalam bangunan desa tempat Hajitin meninggalkannya tadi. Tetua Agung, seluruh penduduk desa segera memberi hormat dengan membungkuk. Bahkan Hajitin pun membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu saat ia mulai mendekati mereka. Tetua Agung, orang-orang ini datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi wanita yang memiliki mata kebenaran. Kita tidak bisa membiarkan mereka tetap tinggal di desa kita. Itu bisa membawa bencana bagi kita, kata Hajitin dengan nada serius. Bencana, dasar bodoh, apa kau tidak menyadari kekuatan pemilik agung saat kekuatan itu ada di depan matamu? Tetua Agung tampak kesal pada Hajitin atas caranya menangani berbagai hal. Hajitin bingung mengapa Tetua Agung berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Padahal, sangat jarang melihat orang baik seperti itu marah sehingga Hajitin merasa seolah-olah dia telah melakukan kesalahan tanpa menyadarinya. Kau, Tetua Agung menunjuk ke Izroth, di mana kau menemukan gelang itu? Ia menunjuk ke pita cahaya yang melingkari pergelangan tangan Izroth. Kebanyakan orang tidak akan menyadari bahwa itu berasal dari gelang aneh dalam inventarisnya, tetapi lelaki tua ini tampaknya mampu merasakannya tanpa masalah.
Kami menemukannya setelah mengalahkan salah satu makhluk di dalam lembah dan makhluk itu membawa kami ke sini. Kami telah melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi Sang Pelihat dan berharap Anda dapat memberitahu kami di mana dia saat ini. Izrod menanggapi Tetua Agung yang langsung membahas masalah yang ada. Sang Tetua Agung tampak seperti sedang berpikir keras. Ia mulai berbalik dan berjalan kembali ke arah gedung tempat ia keluar. Ikuti aku. Jika gelang itu telah menuntunmu ke tempat ini, maka itu bukan tanpa tujuan. Hajitin terkejut, Tetua Agung membiarkan orang asing masuk ke desa mereka. Namun, dia tidak dapat mengungkapkan ketidaksetujuannya secara lisan karena Tetua Agung memiliki status yang jauh lebih tinggi darinya. Satu-satunya orang yang dapat mengubah pikirannya adalah kepala desa, namun, saat ini dia sedang berada di luar desa. Haruskah kita mengikutinya? Kata Hals sambil menatap Izrod. Luna dan Scarlet juga melirik Izrod. Karena ini adalah misinya dan dia telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan, semua orang secara alami mulai menyerahkan keputusan penting kepadanya. Izrod menganggukkan kepalanya, kita akan mengikutinya. Dia tahu tentang gelang ini dan yang mereka sebut, dia yang memiliki mata kebenaran, kemungkinan besar adalah Sang Pelihat Tererestia yang sedang kita cari. Izrod melangkah maju mengikuti Sang Tetua Agung ke dalam bangunan yang terletak di tengah desa. Hals, Luna, dan Scarlet mengikutinya masuk juga. Hajitin melambaikan tangannya saat kelompok prajurit itu bubar dan kembali melakukan kegiatan mereka masing-masing. Hajitin memutuskan untuk pergi dan kembali ke gedung itu juga. Tugasnya sebagai kepala prajurit adalah melindunginya dan jika terjadi sesuatu yang salah, dia harus berada di dekatnya untuk merespons. Begitu dia masuk ke dalam, dia duduk di belakang Tetua Agung sambil terus mengamati Izrod dan kelompoknya. Bagian dalam bangunan itu menyerupai gubuk, tetapi cukup luas jika dibandingkan dengan gubuk yang sebenarnya. Dindingnya terbuat dari sejenis kayu yang dibungkus dengan kulit berbagai binatang atau binatang buas. Lantainya ditutupi bulu binatang buas seperti karpet dan disitulah semua orang saat ini duduk. Setelah memberi waktu kepada semua orang untuk bersiap, Sang Tetua Agung akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. Aku memang tahu lokasi wanita yang memiliki mata kebenaran. Atau Sang Pelihat seperti yang kau sebut, Sang Tetua Agung mengulurkan tangan ke sampingnya dan mengeluarkan sebuah manik seukuran kelereng. Manik itu berwarna ungu dan tidak memancarkan aura apapun seolah-olah itu hanyalah manik biasa. Izrod dan kelompoknya memeriksa manik-manik itu untuk mencari sesuatu yang istimewa, tetapi tak seorang pun dari mereka menyadari sesuatu yang tampak janggal. Ini adalah manik suci, yang diberikan kepada kita oleh Sang Peramal Agung. Ia pernah memberitahu kita bahwa akan tiba saatnya seseorang datang mencarinya. Ketika hari itu tiba, kita seharusnya memberikan manik ini kepada mereka. Aku tidak tahu kegunaan atau tujuannya, tetapi jika itu diberikan oleh Sang Peramal Agung, maka itu pasti penting. Tetua Agung mengulurkan manik itu ke arah Izrod. Ketika Izrod hendak meraihnya, manik itu perlahan melayang di udara dan mulai melayang secara alami ke arahnya. Meskipun sebenarnya manik itu tidak bergerak ke arahnya, melainkan ke pita cahaya di pergelangan tangannya. Ketika manik itu bersentuhan dengan pita cahaya itu, manik itu menerangi seluruh bangunan dengan rona ungu lembut. Semua orang terkejut oleh kejadian yang terjadi, tidak ada seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Warna ungu mulai berkumpul di tengah ruangan membentuk pusaran kecil energi yang kuat. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, semua orang langsung waspada kecuali Tetua Agung dan Hajitin. Keduanya membungkuk dalam-dalam saat sebuah gambar mulai terbentuk dari dalam pusaran itu. Izrod memperhatikan perilaku keduanya dan menebak apa atau siapa gambaran yang terbentuk di tengah pusaran energi yang berputar-putar itu. Beberapa detik kemudian wajah seorang wanita yang mengenakan penutup mata terbentuk dalam pusaran energi. Dia tampak murni seolah-olah dia sama sekali tidak ternoda oleh dunia. Namun, jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka akan melihat ekspresi tak berdaya di wajahnya seolah-olah dia pasrah pada nasibnya. Dia yang memiliki mata kebenaran. Tetua Agung dan Hajitin berbicara bersamaan dengan nada suara penuh hormat sambil membungkuk dalam-dalam. Itu wajah Sang Pelihat Tererestia. 35 Danau Air Mata. Wajah Sang Pelihat Tererestia menatap lurus ke arah pemegang gelang, Izrod. Akulah Sang Pelihat Tererestia, seseorang yang dianugerahi mata kebenaran oleh Dewi yang melihat segalanya, Helilatia. Orang yang memiliki gelang ini tidak mendapatkannya secara kebetulan, melainkan karena takdir. Suara itu terdengar ringan dan lembut namun membawa serta beban yang berat. Kau harus mencariku di Danau Air Mata, di sanalah aku akan tinggal dan menunggu kedatanganmu.
Cepatlah, jika kau menerima pesan ini maka itu berarti, mereka telah terbebas dari segel keabadian. Kita tidak punya banyak waktu. Harus cepat, wajahnya mulai berubah dan menjadi kabur sebelum akhirnya menghilang. Gelang di pergelangan tangan Izrod kehilangan cahaya cemerlangnya dan retakan mulai terbentuk di seluruh benda itu lalu pecah menjadi potongan-potongan kecil. Peringatan sistem, item, strain bracelet, telah hancur. Item tersebut telah dihapus dari inventaris Anda. Danau air mata, itu, gumam Izrod pada dirinya sendiri. Semua orang tampak terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan, terlebih lagi bagi Tetua Agung dan Hajitin yang memuja Sang Peramal. Dari cara Sang Peramal berbicara, seolah-olah sesuatu yang sangat penting akan segera terjadi dan mereka berada tepat di tengah-tengah kejadian itu. Di mana, danau air mata, ini? Tanya Hals sambil melirik ke arah Tetua Agung dan Hajitin. Itu adalah tempat suci yang hanya boleh ditinggali oleh Sang Pelihat Helilatia. Tempat itu terletak tepat di tengah-tengah wilayah pegunungan. Jika ada yang masuk tanpa izin, dikatakan bahwa jiwanya akan hilang selamanya. Kalian harus berhati-hati dalam perjalanan ke sana karena hutan itu memiliki banyak bahaya yang tak terlihat. Kalian tidak boleh menyimpang dari jalan suci, Tetua Agung itu sangat sopan terhadap kelompok mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang dipilih secara pribadi oleh Sang Pelihat Trerestia yang agung. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk menerima tamu terhormat seperti itu. Penatua Agung, jika Sang Peramal Agung sedang dalam masalah, bukankah kita harus membantu? Hajitin terdengar khawatir ketika mendengar pesan tadi. Jika dia bisa melakukan sesuatu untuk membantu Sang Peramal, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Namun, Tetua Agung menggelengkan kepala menanggapi Hajitin. Kita tidak dipilih oleh Sang Pelihat Agung, jadi itu bukan takdir kita. Namun, meskipun begitu, ada cara lain yang dapat kita gunakan untuk membantu mereka tanpa ikut campur secara langsung, jadi kamu harus bersabar saja. Tetua Agung tentu saja akan sangat senang jika bisa membantu Sang Pelihat Agung, tetapi dia lebih memahami daripada siapapun bahwa hanya mereka yang ditakdirkan bersama Sang Pelihat yang dapat memberikan bantuan sejati. Hajitin akan mengantarmu ke tepi wilayah hutan milik, Danau Air Mata. Dia tidak bisa pergi lebih jauh dari itu dan jadi pada akhirnya kau harus bergantung pada kekuatanmu sendiri. Tetua Agung memberi isyarat pada Hajitin dan dia berdiri dengan mata yang dipenuhi kekaguman. Hajitin membungkukkan badannya sedikit, saya minta maaf atas sambutan saya yang kasar tadi. Tolong, izinkan saya untuk bertindak sebagai pemandu Anda sebagai cara yang tulus untuk menebus kesalahan penilaian pribadi saya. Tidak ada sedikit pun kesombongan atau ancaman tersembunyi dalam suaranya. Mereka yang diterima oleh Sang Pelihat Agung semuanya adalah orang-orang luar biasa dan tidak mungkin memiliki niat buruk. Meskipun dia adalah seorang pejuang yang sombong, pada akhirnya dia tetaplah seorang pria yang tahu kapan harus mengakui kesalahannya. Izrod mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuannya. Dia tidak bisa menyalahkan Hajitin karena melakukan apa yang menurutnya hanya melindungi desanya dari potensi bahaya. Apakah Izrod akan bersikap dangkal hingga menyimpan dendam padanya karena membela apa yang dicintainya? Jawabannya jelas tidak. Saya mengusulkan agar kalian semua tinggal sebagai tamu, tetapi kalian harus segera pergi seperti yang diminta oleh Sang Pelihat. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk perjalanan kalian. Semoga Dewi Helilatia melindungi dan membimbing kalian, kata Tetua Agung dengan suara serius. Hajitin bergegas menuju pintu keluar gedung, memperlihatkan rasa urgensi. Izrod, Hals, Luna, dan Scarlet semuanya berdiri dan mengikutinya. Aku penasaran apa yang ada di Danau Air Mata. Karena ini adalah misi tingkat S, menurutmu apakah kita akan berakhir melawan monster Loch Ness atau semacamnya? Hals penasaran dan bersemangat saat mereka menuju ke hutan. Misi ini agak terlalu mudah untuk misi tingkat S. Aku khawatir kita belum sampai pada bagian yang benar-benar sulit. Luna berbicara dengan suara pelan. Izrod yakin bahwa Luna benar. Segalanya hingga saat ini begitu mudah sehingga jika semua misi peringkat S seperti ini, bukankah akan terlalu mudah? Dia merasa seolah-olah pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Saat kelompok itu maju semakin dalam ke dalam hutan, mereka menyadari bahwa mereka tidak bertemu monster apapun. Seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang menjauhkan mereka, atau mereka memang tidak ada di dalam hutan ini. Namun, itu tidak mungkin terjadi karena penduduk desa membuat bagian dalam lantai bangunan itu dengan bulu berbagai binatang. Scarlet tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Hajitin, "Hei, mengapa kita belum menemukan monster apapun?
Apakah tidak ada monster di hutan ini? Hajitin menggelengkan kepalanya, memang ada monster di hutan ini, tapi ini adalah jalan menuju Danau Air Mata. Tidak ada monster yang berani melewati jalan suci seperti itu merupakan sumber ketakutan alami bagi mereka. Saat kelompok itu berjalan di jalan menuju Danau Air Mata, Izrod memutuskan untuk memeriksa kemajuan keterampilan yang sedang diproses oleh sistem. Tidak lama lagi, 24 jam telah berlalu sejak sistem pertama kali mulai menghasilkan keterampilan itu. Dia mencoba mengedarkan energi misterius yang menyerupai esensi spiritual dengan cara yang sama seperti mengolah hukum surgawi, kesempurnaan kekosongan kaisar tanpa batas. Tidak lama kemudian, dia menerima peringatan sistem. Ding, sistem tidak dapat menghasilkan keterampilan ini saat ini. Ding, waktu awal yang dibutuhkan tidak cukup untuk menghasilkan keterampilan ini. Sedang diproses. Ding, data yang dibutuhkan untuk membentuk keterampilan ini dibatasi oleh parameter sistem. Ding, karena Anda memiliki skill, Breaker of Limits, parameter sistem telah dilewati. Ding, waktu pemrosesan skill ini telah ditingkatkan menjadi 30 hari. Izrod memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya dan mendesah pelan saat melihat peningkatan waktu pemrosesan yang sangat besar. Bukankah seharusnya hanya 24 jam? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi 30 hari? Tepat saat ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, ia mendengar Hajitin berbicara, "Kita sudah sampai. Sejauh ini aku diizinkan untuk pergi. Harap berhati-hati dalam perjalanan ke sana. Meskipun tidak ada monster yang berani menyerangmu saat berada di jalan menuju Danau Air Mata, kamu tetap harus berhati-hati." Izrod mengesampingkannya untuk saat ini dan tidak ada yang bisa ia lakukan. "Baiklah, kurasa aku harus menunggu 30 hari lagi dan melihat bagaimana hasilnya," pikir Izrod dalam hati. Meskipun ia sedikit kecewa, bukan berarti ia tidak akan menerimanya suatu saat nanti. Hajitin membungkuk sedikit, "Semoga Sang Pelihat Agung membimbingmu," lalu ia berbalik dan kembali ke jalan yang baru saja mereka lalui. Sejujurnya, ia tergoda untuk tidak menaati Sang Tetua Agung dan bergegas maju untuk membantu mereka. Namun, ia tidak dipilih dan ia hanya harus menerima kenyataan itu. Izrod dan rombongan terus maju mengikuti jalan di depan, tetapi kemudian sesuatu yang tidak biasa terjadi. Seolah-olah mereka melewati semacam jel karena atmosfer di sekitar mereka tampaknya telah bergeser dari satu alam eksistensi ke alam eksistensi lainnya. Ketika melihat ke belakang, mereka dapat melihat riak di udara yang mirip dengan seseorang yang melemparkan batu ke permukaan air yang tenang. Wah, apa itu? Hals membayangkan bahwa itulah yang akan terjadi jika Anda berenang di kolam yang diisi timbal, bukan air. Rasanya berat saat berada di dalam, tetapi begitu tubuh Anda keluar ke sisi lain, rasanya sangat ringan. Saya rasa inilah alasan mengapa Hajitin mengatakan dia tidak bisa mengikuti kita sampai akhir. Mungkin itu semacam penghalang pelindung yang hanya memperbolehkan orang atau benda tertentu untuk lewat, Luna berspekulasi. Bagi Izrod, hal itu sebanding dengan celah batas dari 7 alam. Tujuannya adalah untuk memisahkan alam eksistensi menjadi 2 bagian yang berbeda sambil tetap menjaga hubungan alami. Biasanya hal itu digunakan oleh makhluk-makhluk kuat untuk bersembunyi dari dunia karena hanya ingin terisolasi, atau karena ada yang mengejar mereka. Ia berpikir dalam hati, dengan kekuatan untuk melihat ke masa depan, seseorang akan memiliki banyak orang yang mengejar mereka. "Aku akan mengintai sedikit ke depan, tunggu di sini sebentar," kata Hals sambil mengulurkan perisainya di depannya dan bergerak maju melalui pepohonan. Jika ada bahaya, dia cukup yakin bahwa dia akan mampu mundur atau setidaknya bertahan sampai semua orang berhasil menolongnya. Scarlet diam-diam mengamati Izrod sepanjang waktu. Tentu saja, dia merasakan Izrod menatapnya tetapi memutuskan untuk tidak memperdulikannya. Tidak mungkin dia akan menimbulkan masalah pada saat ini dalam keadaan yang tidak diketahui seperti itu. Scarlet berpikir dalam hati, energi aneh apa itu beberapa saat yang lalu. Aku tidak ingat pernah melihat sesuatu seperti itu alur pikirannya segera terputus oleh teriakan dari dalam di depannya. Halslah yang pergi untuk mengintai daerah di depan dan apa yang dilihatnya sungguh luar biasa. Kalian semua harus datang dan melihat ini. Hals mendesak kelompok itu untuk maju sambil melambaikan tangannya. Semua orang berjalan mendekat dan melihat pemandangan yang indah. Ada sebuah danau besar dengan air sebening kristal, tampak seolah-olah tidak ada setetes pun kotoran di dalamnya. Ada sebuah kuil kecil dengan anak tangga yang mengarah ke dalamnya. Meskipun kuil itu kecil, kuil itu tetap memancarkan aura ilahi dan agung seolah-olah berada di atas alam manusia.
Di bagian paling atas kuil itu terdapat patung seorang wanita cantik yang penampilannya melampaui manusia dan dia hanya bisa disebut sebagai Dewi. Itulah tepatnya patung itu, Dewi Helilatia yang Maha Melihat. Luna menunjuk ke arah kuil, patung di atas itu mirip dengan yang kulihat sebelumnya di gedung pendeta. Kurasa itu pasti Dewi Helilatia yang melihat segalanya yang dibicarakan oleh sang pelihat. Dia pasti ada di dalam kuil itu atau di suatu tempat di dekatnya. Izrod mengangguk dan mulai berjalan menuju kuil, kalau begitu kita harus memeriksanya. Tidak ada monster yang terlihat dan Trerestia tidak akan mengundang mereka ke sini hanya untuk menyerang mereka. Beberapa saat kemudian rombongan semuanya tiba di depan kuil kecil. Aku sudah menunggu kalian semua, terdengar suara dari dalam kuil. Tak lama kemudian, seorang wanita yang menyerupai gadis suci muncul di puncak tangga kuil. Sepasang penutup mata menutupi matanya seolah-olah untuk menutup mata dari kebohongan dan kekotoran dunia. Rambutnya hitam legam dan halus yang mencapai mata kakinya memancarkan aura keilahian seolah-olah dia diberkati oleh Dewa Agung. Akulah sang pelihat, Trerestia. Akhirnya kita bertemu, para petualang pemberani, senyum segera tersungging di wajah Trerestia. Selanjutnya bab 36 Peramal Trerestia.